البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 14. Betul ya? Iya betul. Tentang masih apa? Di pembukaan, masih di bahkan biografi si penulis, karena banyak pelajaran untuk mengenal beliau. Wa innal qari'a la yalmasu sidqa da'watihi, ini sudah. Wa qad hadarat munaqashatu risalatihi fi marhalati doktorah. Hadartu, mungkin hadartu. Munaqashata risalatih. Sungguh saya telah menghadiri munaqashah, yaitu apa? Persidangan. Nikosh asalnya adalah perdebatan atau diskus, tapi maksudnya ini persidangan. Persidangan risalah beliau pada level doktorah untuk mendapatkan gelar doktor. Fi Daril Ulum At-Tabi'ati li Jami'atil Qahirah bi Misr. Mendapatkannya di Jami'ah Kairo di Mesir waktu itu. Karena Jami'ah Islamiyah Madinah memang belum lama dibuka, jadi mungkin belum sampai ke level pendidikan level yang tinggi. Wa kana yas'a fi ammati mabahisiha ila bayani safai aqidati salafis shalih. Beliau selalu berusaha di seluruh pembahasan-pembahasannya untuk menerangkan kejernihan akidah salafus shalih wa salamati manhajiha, dan keselamatan manhajnya. Wa tajallat syakhsiyatuhul ilmiyatu fi qudratih, dan nampak jelaslah kepribadian beliau yang bersifat ilmiah di dalam kemampuan beliau. Asna al-munaqashah, di tengah-tengah persidangan. Ala kashfi zaifi kulli manhajin kharaja an manhaji aqidatis salaf. Kemampuan beliau untuk menyingkapkan kebatilan zaif, yaitu kebatilan atau kepalsuan zaif. Setiap manhaj yang keluar dari manhaj aqidatis salaf. Ya, ini masalahnya bukan masalah sederhana, ini masalah surga dan neraka. Maka kita wajib memegang teguh manhaj salaf, karena Nabi yang menetapkan semuanya di neraka kecuali satu. Wa butlani kulli da'watin suwibat nahwa du'atiha, dan batilnya setiap seruan yang diarahkan kepada para da'inya al-mukhlisin. Yaitu dakwah di sini dohirnya adalah apa? Dakwah, yaitu dakwaan, tuduhan. Batilnya setiap tuduhan yang diarahkan kepada para pendakwah akidah salaf yang ikhlas. Ya, karena tuduhan banyak sekali. Tapi apa? Semua tuduhan itu batil saja. Alladzina afnau a'marahum fi khidmatiha, yang mana mereka menghabiskan umur-umur mereka untuk melayani akidah salaf ini. Wal wuqufi indaha, berhenti di akidah salaf ini, tidak melampauinya dan tidak pula kurang dari itu. Wa da'wati ilaiha, mengajak kepada akidah salaf. Wa dahdhi kulli maqalatin aw syubhah, dan melumatkan, menghancurkan setiap perkataan atau kerancuan. Yuhawilu ahlul batilin naila biha, yang mana ahli batil berusaha dengan itu untuk menyerang, nala yaitu menyerang, min hadhil aqidah, menyerang akidah ini. Baik. Ini istilah ma'ruf. Nail, nala artinya adalah serangan. Tidak harus memakai senjata tajam, tidak harus berupa cacian, tapi setiap perkataan yang menimbulkan lemahnya keyakinan orang terhadap para dai salafiyah itu dikatakan sebagai serangan, kecuali orang yang jahil tentang makna nail dan serangan. Wa khulasatul qaul, kesimpulan dari ucapan saya ini tentang keutamaan Syekh Muhammad Aman Al-Jami, anna fadilatahu rahimahullah kana syadidal hubbi li aqidati salafis shalih. Beliau rahimahullah sangat mencintai akidah salafus shalih.
mukhlishan fid da'wati ilaiha. Beliau ikhlas di dalam mengajak manusia kepada dakwah ini. Mutafaniyan fid difa'i anha. Beliau habis-habisan, tafani, yaitu menghabiskan segalanya untuk membelanya. Ya, karena inilah warisan Nabi dan para sahabat. Kalau tidak membela ini, kita mau membela apa lagi? La yamna'uhu may yaqulul min ayyaqulal haqqa fi dzalik i'tiradu mu'tarid. Tidaklah terhalangi beliau, yaitu beliau tidak dihalangi untuk mengucapkan kebenaran di dalam masalah ini, tidak dihalangi oleh penentangan orang yang menentang, au muqata'atu mukhalif, atau pemboikotan dari orang yang menyelisihi manhaj salaf. Rahimahullah wa ghafara lana walah. Semoga Allah merahmati beliau dan memberikan pengampunan untuk kami dan beliau. Yang kesembilan, kata Fadilatul Doktor Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumais Al-Mudarris bi Jami'atil Imam Muhammad bin Sa'ud Al-Islamiyah bir Riyadh wafaqahullah. Fa inna fadilatal Syekh Muhammad Aman Ibn Ali Al-Jami rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah kana fima alim. Sesungguhnya beliau yang saya tahu min asyaddil mudafi'ina an aqidati salafis salih. Beliau termasuk pembela yang paling kuat terhadap akidah salafus salih di masa beliau. Rahimahumullah ta'ala jami'an. Jelas? Sebagaimana kata penyair, walikulli dahrin daulatun warijalu. Setiap masa itu ada kerajaan, ada kekuasaan dan tokoh-tokohnya. Jelas? Imam Ahmad di masanya, Imam Ibnu Taimiyah di masanya, Abu Bakar As-Siddiq di masanya, dan seterusnya. Adapun Syekh Muhammad Aman Al-Jami ini termasuk yang terkuat di masanya dalam masalah ini, terkuat dalam membela. Walaupun kalau dalam masalah ilmu jelas mufti mungkin lebih berilmu, Imam Ibnu Baz, dan beliau salafi. Tapi yang paling banyak risalahnya untuk masalah ini dan membantah syubhat, memang beliau termasuk yang paling depan di masanya. Baik, kata beliau, ad-da'ina ilaiha, orang yang terkuat di dalam mengajak manusia kepada manhaj salaf, adzabina anha, yang membela manhaj salaf, akidah salaf, fil kutubi wal muhadarati wan nadawat, di dalam kitab-kitab, ceramah-ceramah dan pertemuan-pertemuan, perjumpaan. Wa kana syadidan fil inkari ala man khalafa aqidatas salafis salih. Beliau keras di dalam mengingkari setiap orang yang menyelisihi akidah salafus salih, bukan karena untuk bersikap kasar, tapi agar orang sadar. Terkadang kalau tidak disikapi dengan keras, orang masih lalai, masih terlena, masih bermimpi dan seterusnya. Padahal Nabi sendiri terkadang menggunakan kata-kata yang keras kepada istrinya, bahkan taribat yadak. Bukan betul-betul Nabi itu kasar, tapi terkadang kalau tidak dikerasi mungkin orang tidak ingat dan seterusnya. Sebagaimana kata-kata Nabi kepada sebagian sahabat dengan kata-kata yang keras, bukan berarti orangnya kasar dan sebagainya. Tapi orang yang terbiasa lembek mendengar ini memang ini kasar, padahal salaf biasa seperti itu dan niatnya baik. Kalau diberi kelembutan tak sedar, ya jangan salahkan kalau diberi ucapan yang lebih keras. Wa ka'annama qad nazara hayatahu li hadhil aqidah, seakan-akan beliau telah menazarkan hidupnya untuk akidah ini, ta'alluman wa ta'lima, dalam mempelajari, mengajarkannya, wa tadrisan, berarti apa ini? Taklim, mendidik, tadris, mengajar kalau dipisahkannya, wa da'watan, dalam mendakwahkan, mengajak. Wa kana yudriku ahamiyata hadil aqidah fi hayatil insan. Beliau mengetahui pentingnya akidah ini di masa hidupnya manusia wa salahiha, dan di dalam kemaslahatannya. Ya, tanpa ini lingkup semua dah runtuh, tanpa akar yang benar. Kama kana yudriku khuturatal bid'il mukhalifati li hadhil aqidah, sebagaimana beliau mengetahui bahayanya kebid'ahan yang menyelisihi akidah ini. Ini adalah sebagai apa? Sifat kasyifah, bukan berarti ada bid'ah yang sesuai dengan akidah, bukan. Setiap bid'ah pasti menyelisihi akidah salaf.
ala hayatil fardi wal mujtama, terhadap kehidupan individual dan kemasyarakatan. Iya, bid'ah itu membahayakan walaupun tidak nampak. Farahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Wal ghafara lahu wa li jami'il muslimina amin ya rabbal alamin. Dan mengampuni untuk beliau dan untuk seluruh kaum muslimin amin ya rabbal alamin. Ini beliau memilih pendapat yang membolehkan setelah amin ada panggilan ya rabbal alamin. Insya Allah tak masalah, tapi kalau dalam sholat tentunya tidak boleh. Baik. Nah, sebagian ulama mengatakan bahkan tak perlu ya rabbal alamin, karena di selain sholat pun Nabi tidak mengajarkan itu. Cukup dengan amin, di dalamnya sudah ada makna istajib ya rabbal alamin, maka tak perlu ditambah ya rabbal alamin lagi. Wa mimma sabaqa min kalami ba'di ahli ilmi wal fadl. Baik, setelah selesai penukilan kalam-kalam tadi, kemudian murid beliau yang mentahqiq kitab ini, beliau mengatakan berdasarkan apa yang telah berlalu dari ucapan sebagian para pemilik ilmu dan keutamaan, Anis Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala, tentang Syekh Muhammad Aman, tadharu makanatuhul ilmiyah, menjadi jelaslah makanah, yaitu kemampuan beliau yang ilmiah. Makanah terkadang artinya kemampuan, muknah terkadang artinya adalah posisi, yaitu makan. Posisi ilmiah beliau sampai setinggi apa. Wa juhuduhu wa jihaduhu fid da'wati ilallahi ta'ala, kerja keras beliau dan jihad beliau, ini hampir sama ya, juhud dan jihad, di dalam mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Mundu ma yakrubu min arba'ina amma, sejak 40 tahun yang lalu kurang lebihnya. Wa silatuhul wasiqatu bil ulama, dan hubungan kuat beliau, hubungan yang erat dengan para ulama. Padahal beliau sendiri ulama allamah, tapi masih selalu berhubungan dengan ulama, meminta tambahan bimbingan, tambahan ilmu, pengarahan dan sebagainya, tanpa bersikap taklid. Wahtimamuhu rahimahullah wa inayatuhu bitakriri wa bayanil aqidatis salafiyah, dan menjadi nampak ihtimam, yaitu beliau mengambil berat, beliau sangat memperhatikan, hampir sama ihtimam dengan inayah, yaitu perhatian, untuk menetapkan dan menjelaskan akidah salafiyah. Warati alal mubtadi'ah, dan membantah terhadap mubtadi'ah al-mutanakibina siratas salafis salih, yang mereka itu keluar, tanakkaba, keluar atau terbalik, berbalik, tidak mau setia di atas jalan. Ini adalah apa? Tanakkaba, yang mereka keluar meninggalkan jalan salafus salih. Wa jahdu syubahihim, ini kira-kira ma'tuf kemana ini ya? Tabharu, kalau emang ma'tuf ke makanah berarti dahdu, dan meruntuhkan, melumatkan kerancuan-kerancuan mereka al-ghawiyah, yang tersesat. Hatta yakada rahimahullahu ta'ala la yu'rafu illa bil aqidah, sehingga hampir-hampir beliau ini rahimahullahu ta'ala tidak dikenal kecuali dengan akidah. Padahal kalau kita lihat daftar buku beliau ada beberapa cabang ilmu juga, tapi tatkala beliau terdepan dalam masalah ini dan paling memperhatikan masalah ini, maka beliau terkenalnya dengan ini. Wa dzalika li inayatihi biha, itu disebabkan karena perhatian beliau kepada akidah. Hadza wa kanat lahu musyarakatun fi ilmi tafsir, ini dalam keadaan beliau memiliki perkongsian juga dalam ilmu tafsir wal fiqh, ma'al ma'rifati tammati bil lughatil arabiyyah, disertai dengan pengetahuan yang lengkap tentang bahasa Arab. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.